Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Koordinator, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru beserta staf DU ya, yang telah berkenan atau ada di ruangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat, ya, nikmat yang luar biasa, yang besar, nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini ya, kita bisa berada bersama-sama di ruangan ini, ya, dalam keadaan ya, sehat, tidak kurang satu apapun. Ya, salawat serta salam senantiasa kita tukar curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, IGP atau calon guru penggerak. Nah, dari materi-materi yang beliau dapatkan tentang bagaimana aksi nyata budaya positif di sekolah. Nah, ini menurut saya ini sangat luar biasa untuk diri kita sendiri, dan kita tularkan kepada teman-teman, tularkan kepada rekan-rekan, dan tularkan kepada siswa. Menular dan hasil juga nanti positif, ya, kita bisa berkembang, ya, siswa kita bisa berkembang, bisa maju, dan nanti ujungnya sekolah juga bisa berkembang seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu yang dari selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Nemi, ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang satu, ya, untuk sosialisasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk mendiseminasi ilmu apa saja yang sudah saya dapatkan ketika saya ikut program guru penggerak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Koordinator yang mendukung, yang selalu mendukung program-program yang ada di CGP ini. Sebelum ke materi, saya di sini akan menceritakan pengalaman saya selama 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Teman-teman sekalian, rekan-rekan semua, PGP ini adalah program yang luar biasa sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita itu ketika ada beberapa seleksi, mungkin ya, yang pertama dari mulai esai, terus wawancara, kita praktek, mengajar, dan sebagainya. Dan akhirnya alhamdulillah saya lulus gitu. Dan ketika saya program PGP itu luar biasa. Mungkin untuk rekan-rekan sekalian, jangan memikirkan tugasnya banyak, waktu tersita ya. Karena kita sebagai guru harus selalu mengikuti perubahan zaman ya. Jadi saya sangat mengharapkan sekali kepada rekan-rekan semua, yuk kita bareng-bareng, kita bersama-sama bisa mengikuti guru penggerak ini, karena ilmu yang didapatkan itu luar biasa sekali. Masih semangat ya Ibu Bapak? Sebentar saja ya. Di sini saya akan mendefinisikan konsep dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang kelima adalah, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nanti kita setelah kita membahas 5 posisi kontrol, selama ini kita ada di posisi yang mana? Nanti kita tahu. Selanjutnya adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa kritik dan membuat semua orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter.
memaksa siswa untuk paham materi kita. Contohnya saya sendiri materi itu harus bisa materi. Padahal itu tidak selamanya seperti itu. Karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Selanjutnya, terus ada yang namanya keyakinan kelas, di mana untuk terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan atau disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Maksudnya di sini ketika kita belajar, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus menyepakati peraturan-peraturan yang ada di kelas. Misalnya, ketika kita di kelas, silakan anak-anak ketika pelajaran ibu tidak ada yang memainkan handphone. Seperti itu, misalnya, tidak memainkan handphone ketika tidak diperlukan. Gimana anak-anak bisa diikuti? Kalau misalkan anak-anak bilang bisa bu, berarti itu ada kesepakatan antara kita, guru dan siswa. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik atau bahkan kita lempar ke anak-anak. Ketika kita belajar matematika, akan keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Misalnya, Bu, saya ketika belajar matematika ibu, saya akan berdiskusi dengan teman saya ketika saya tidak bisa mengerjakan tugas misalnya. Ketika siswa itu memanfaatkan satu saran pada kita, kalau kita memang biasa itu membantu ketika KBM, kita menyepakati itu sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas. Jadi ketika kita masuk, jadi jangan satu pihak, hanya kita saja peraturannya, sedangkan siswa tidak diberikan kesempatan. Mereka pengen seperti apa sih di kelas, intinya seperti itu. Dan kita pun ingin seperti apa. Jika merasa kita dan siswa itu cocok ya, kesepakatan itu bisa dibuat di dalam kelas. Jadi jangan sampai kita masuk ke kelas, langsung kita marah-marah gara-gara sesuatu, itu tidak diperbolehkan di budaya positif di sekolah ini. Jadi jalinlah kesepakatan kelas yang ada di kelas yang kita akan ajarkan itu. Jadi kesepakatan itu harus dua-duanya kita sepakat gitu, supaya nanti kemungkinan ketika siswa itu ada motivasi dalam dirinya dan menyepakati, mungkin kejadian-kejadian yang tidak akan terjadi di dalam kelas, maksudnya seperti itu. Nah sekarang mengapa dan bagaimana? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas? Itu mungkin pertanyaan yang akan timbul. Nah, sebab suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Oh yang tadi ya, motivasi intrinsik. Seseorang akan, kalau kita sudah sepakat, ya dari awal kita sudah sepakat, makanya itu kan dari anak-anak, maunya dari anak-anak, gak cuma dari kita saja. Di situ mungkin timbul semangat atau motivasi dari anak untuk belajar ketika kita KBM. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan atau serangkaian peraturan. Nah, di sini ada beberapa cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kedua adalah keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga adalah pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang terakhir adalah semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Gitu. Jadi karena tadi ada curah pendapat antara siswa dan guru, makanya ada kesepakatan yang dimakan dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan seperti itu siswa bisa bertanggung jawab, kita pun lebih mengikuti aturan atau keyakinan kelas tersebut. Bapak, beda apa sama? Untuk peraturan kelas, kerjakan piket kelas setiap hari misalnya. Untuk keyakinan kelas, bertanggung jawab mengerjakan piket. Sama atau tidak? Tidak. Bedanya apa? Yang satu seolah-olah seperti dipaksakan, tapi yang satu lebih dari karena dari kesepakatan.
Itu yang saya maksud. Bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas karena dari awal kita sudah sepakat, ya berarti itu dari anak-anak, ya. Kalau yang peraturan kelas itu kerjakan piket kelas, berarti mau nggak mau siswa tersebut harus mengerjakan, gitu. Kepaksa, kesan itu dipaksa. Tapi kalau misalnya bertanggung jawab mengerjakan piket, ya karena kesepakatan bersama. Saat pelajaran berlangsung, ada bedanya tidak? Ada, ya. Yang ketiga adalah hormati gurumu. Kesan itu perintah kan, hormati gurumu. Selanjutnya bersikap sopan dan menghormati guru. Beda ya ibu bapak, dari kata pun sudah berbeda. Kalau misalkan peraturan biasanya lebih kesan itu memaksa, betul. Ada yang mau weekendan ya, atau yang ingat anak terus di rumah. Oke, terima kasih ya ibu bapak. Mohon maaf karena masih banyak yang harus saya perbaiki. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.